Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, kembali bertemu dengan program Morning Call di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Ayu Andreta Venusela Ratu, Pendeta Jemaat GPIB Pelaju Sungai Gerong, Pospolkes Maranatha, Karangagung Tengah. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali ya Tuhan, kami naikkan segala ungkapan syukur kehadirat-Mu, karena hari baru telah Tuhan berikan bagi hidup kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan memulainya dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami mohon curahan Roh-Mu yang kudus hadir, sehingga kami dimampukan untuk memahami tentang kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Imamat pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan keempat yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan, dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Di atas kandil dari emas murni, haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang terkasih, dalam ilmu psikologi, ada yang namanya nyctophobia, atau ini biasanya disebut dengan fobia akan gelap. Orang-orang yang fobia akan gelap, mereka akan merasakan kecemasan dan juga mereka akan mengalami ketakutan dan depresi yang sangat ekstrim ketika mereka ada dalam ruangan yang gelap atau mereka merasa ada dalam kegelapan. Bapak Ibu yang terkasih, itu kalau yang ekstrim. Namun rasanya di antara kita mungkin ada juga yang kalau tidur biasanya lebih nyaman kalau menyalakan lampu. Atau setidaknya ada sedikit cahaya yang boleh dilihat ketika kita tidur. Intinya Bapak Ibu yang terkasih, baik bagi orang yang menderita nyctophobia maupun kita yang lebih nyaman tidur dengan lampu menyala, rasanya lebih nyaman atau tentram ketika kita melihat sedikit cahaya di mata kita. Karena memang benar, ketika terang, kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Berbicara tentang terang, lampu, menyala, firman Tuhan hari ini merupakan ketetapan atau peraturan yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel pada saat itu, untuk bangsa Israel tetap mempertahankan lampu menyala di kemah pertemuan. Bapak Ibu yang terkasih, cahaya lampu bagi bangsa Israel ataupun dalam bacaan kita itu mau melambangkan kemuliaan Allah dan juga kehadiran Allah di tengah kehidupan umat manusia, dan terkhususnya di tengah kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Tuhan Allah memberitakan atau Tuhan Allah berfirman untuk bangsa Israel selalu mempersiapkan dan juga mempertahankan supaya lampu yang ada di kemah pertemuan itu tetap menyala, sehingga kehadiran Allah tetap ada dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Kita lihat bersama juga peraturan yang Tuhan berikan, bahkan nyala lampu itu harus menyala baik dari pagi maupun sampai dengan petang. Dan menariknya Bapak Ibu yang terkasih, peraturan ini bukan hanya disampaikan kepada Harun yang adalah imam pada saat itu, tapi juga kepada bangsa Israel. Ada dua hal yang perlu dipersiapkan untuk tetap mempertahankan nyala lampu itu. Yang pertama, kita bisa lihat perintah Tuhan di ayatnya yang kedua, bagaimana bangsa Israel diminta untuk mempersiapkan minyak zaitun
agar lampu itu menyala. Mengapa menggunakan minyak zaitun Bapak Ibu? Karena minyak zaitun pada saat itu mempunyai asap atau bakaran yang lebih sedikit. Dan kualitasnya juga baik. Kemudian yang kedua, Harun diperintahkan, Harun punya tugas untuk tetap mengatur lampu-lampu itu menyala. Jadi ada dua tugas yang dilakukan oleh bangsa Israel maupun para imam besar. Lalu Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana untuk kita terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Firman Tuhan mengingatkan kita bersama Bapak Ibu untuk kita tetap menjalani kehidupan ini dengan tetap mempertahankan supaya lampu yang menjadi lambang kehadiran Allah itu tetap menyala dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mempertahankannya? Caranya terus bangun hubungan, terus bergaul dengan Tuhan, dan terus isi hidup kita ini hanya dengan Roh Kudus Tuhan. Dan kita boleh membuka hidup kita, menerima kehadiran Allah terus-menerus dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita harus mengalami pergumulan, tantangan kehidupan, tapi jangan biarkan lampu kehadiran Allah itu meredup dalam kehidupan kita. Tapi biarlah lampunya tetap menyala, sehingga kita boleh melewati setiap pergumulan, tantangan kehidupan, bukan dengan iman yang redup, tapi justru iman yang tetap menyala dan iman yang tetap teguh. Terlebih khusus Bapak Ibu yang terkasih, kita juga boleh menjadi lampu yang menyala, yang terangnya tetap di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan kegelapan. Kita sudah diterangi oleh Allah, kita terima kehadiran Allah, maka kita juga menjadi terang bagi sesama kita. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, kita terapkan kasih Allah, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita menjadi pelaku terang dimanapun kita berada, baik di dalam keluarga maupun hidup kita bersama dengan orang-orang di sekitar kita. Kemudian yang kedua, kita diajar juga Bapak Ibu yang terkasih untuk mempertahankan lampu itu supaya menyala di tengah-tengah persekutuan kita, baik di gereja maupun di keluarga kita. Karena Bapak Ibu, tugas untuk supaya lampu tetap menyala, kehadiran Allah tetap ada dalam persekutuan, bukan hanya tugas dari 1-2 orang saja, tapi tugas kita bersama. Misalnya saja dalam persekutuan gereja Bapak Ibu. Gereja akan terjalin dengan baik, hubungan dalam gereja persekutuan akan baik jika seluruh jemaatnya, anggota jemaatnya juga mau ikut ambil andil dalam pelayanan. Jadi tidak ada lagi yang namanya itu hanya tugas pendeta, itu hanya tugas majelis. Tapi sesungguhnya semuanya adalah tugas warga jemaat, tugas kita bersama untuk mempertahankan agar lampu itu tetap menyala, kehadiran Allah tetap ada dalam persekutuan gereja kita. Kita tidak boleh menjadi orang-orang yang justru menjadi orang yang membuat gereja persekutuan pecah begitu saja. Tapi kita harus mempertahankan persekutuan gereja itu tetap menjadi satu. Demikian juga dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu yang terkasih. Ketika dikatakan keluarga, maka keluarga dibangunnya bukan hanya dengan seorang ayah atau ibu saja, anak-anak saja, tapi seluruh anggota keluarga punya tugas dan tanggung jawab untuk membangun kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan kasih, untuk mendukung keluarga ini agar hidupnya terus diberkati dan dalam kasih Tuhan. Supaya lampu menyala, mari beri diri kita, beri kehidupan kita untuk kita terus perbaharui dan biarkan kehadiran Allah terus ada dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita bersama Bapak Ibu, supaya kita mempertahankan lampu kehadiran Allah tetap ada dalam kehidupan kita, tetap ada dalam kehidupan persekutuan kita, baik gereja, keluarga, dan masyarakat. Sehingga sekalipun pergumulan tantangan hadir, lampu iman kita tidak redup, tapi terus tetap terang, karena ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Dialah terang yang ajaib, maka sang terang itu menginginkan kita juga untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa.
Ya Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih banyak. Karena Tuhan kami boleh dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh diajarkan untuk terus menjadi terang dimanapun kami berada. Dan kami boleh mempertahankan supaya lampu kehadiran Tuhan boleh tetap menyala dalam kehidupan kami, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan kami bersama dengan persekutuan kami di gereja, keluarga, dan masyarakat. Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, sehingga kami dimampukan membimbing kami ya Tuhan, untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat GPIB dimanapun berada, baik yang ada di kota maupun yang ada di desa. Tuhan berkatilah mereka semua dalam kehidupan pribadi dengan keluarga mereka masing-masing. Biarlah kasih-Mu nyata terus melindungi dan memberkati mereka. Usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati semuanya. Terkhususnya Tuhan di saat ini, kami mohon Tuhan berkati kami dalam kesehatan kami. Berikanlah kami kesehatan yang terbaik. Jauhkanlah kami dari sakit, penyakit, macam mara bahaya dan hal buruk. Ketika Engkau menemukan kami sedang dalam kelemahan tubuh dan pergumulan, Tuhan Yesus, Engkaulah yang hadir bersama dengan kami. Engkaulah yang kuatkan kami, Engkau yang pulihkan kami dari segala sakit yang kami rasakan. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB ya Tuhan, berkatilah mereka, biarlah Tuhan hikmat-Mu hadir bagi mereka untuk menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Berkati juga ya Tuhan Yesus persekutuan gereja kami, pelayanan kesaksian yang kami lakukan, biarlah semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, pemerintah kami dari pusat hingga ke daerah. Berkati mereka agar mereka juga penuh dengan kebijaksanaan-Mu untuk memimpin bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kuatkan kami sehingga kami juga ya Tuhan boleh melewati pandemi COVID-19 yang masih ada di negeri kami ini, bahkan di seluruh dunia. Tuhan, kami mohon hadirlah terus menguatkan kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, ampuni akan segala dosa dan perbuatan kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ibadah kita hari ini selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat selalu untuk kita bersama. Mari kita mensukseskan persidangan Sinode Tahunan 2022 ini.